Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu tema atau hal penting yang dihotbahkan oleh Tuhan Yesus yang merupakan bagian dari khotbah di bukit pada Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah tentang hal pengabulan doa. Jadi di dalam Alkitab kita, Alkitab bahasa Indonesia, judul perikopnya yaitu hal pengabulan doa. Itu diambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Saya ingin membacakan ayat ini bagi kita sebagai dasar renungan kita pada hari ini. Hal pengabulan doa Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 yang bunyinya demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, memang judul perikop ini adalah hal pengabulan doa. Namun demikian, sebetulnya ada banyak aspek, ada beberapa hal lain tentang doa yang merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Dan perikop yang baru saya bacakan tadi adalah sebetulnya menyangkut bagaimana sikap dan gaya hidup seseorang dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Jadi doa termasuk di dalamnya, tetapi hanya tidak doa, tetapi bagaimana seseorang, terutama anak-anak Kristen, anak-anak Kristus, orang Kristen, harus berperilaku dan bertindak dan bersikap ketika dia membutuhkan sesuatu. Jadi bagaimana dia harus melakukan itu, dan tentu saja dimulai dengan doa atau didasari dengan doa. Nah, saya akan menyampaikan ada dua hal penting tentang hal ini yang diambil dari perikop yang saya baca tadi, yaitu Matius pasal 5 ayat Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang 11. Saudara-saudara sekalian, hal yang pertama yaitu adalah yang disebut dengan mencari dan mengetok. Ya, jadi carilah, mintalah, carilah dan ketoklah. Jadi ada ajaran Tuhan di sana yang mengatakan bahwa setiap orang itu harus meminta, mencari dan mengetok. Nah, tiga hal ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, adalah satu kesatuan, satu paket. Jadi kita dalam hal melihat perikop ini, kita tidak bisa saja melihat kata meminta, tetapi melupakan mencari dan mengetok. Demikian pula kita tidak bisa saja mencari tanpa melihat meminta dan mengetok. Dan terakhir, kita tidak bisa saja mengetok tanpa kita meminta dan mencari. Jadi ayat ini, ya, perikop ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap orang Kristen, ketika dia berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhan hidupnya, maka maka dia harus mendasari itu kepada tiga hal sikapnya ini, ya, sikap dan perbuatannya, yaitu meminta, mencari dan mengetok. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ini adalah satu paket yang utuh. Jadi kita nggak bisa hanya meminta tanpa melakukan yang lain, dan tidak bisa hanya mencari dan mengetok tanpa kita meminta. Tapi Bapak, Ibu, hal yang mendasar dari tiga hal ini yaitu meminta. Ya,
Bahkan di dalam perikop ini, 5 ayat ini, 7, 8, 9, 10, 11, di dalam 5 ayat ini, masing-masing ayat itu Anda akan mendapatkan kata meminta. Ya, jadi meminta itu ada 5 kali muncul di ayat ini. Dan ini adalah kata yang paling banyak muncul di ayat ini. Mengindikasikan bahwa meminta itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan seseorang, di dalam rangka seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Kristus, untuk memenuhi kebutuhannya, maka hal yang paling utama dan hal yang paling mendasar adalah meminta. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kata meminta ini ya, kata meminta. Jadi ketiganya, meminta, mengetok, dan mencari dan mengetok, tapi khususnya meminta atau memohon ini, atau di dalam bahasa yang lebih sederhana, berdoa ya, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan adalah dasar dari proses seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini sangat penting. Jadi di dalam rangka memenuhi kebutuhan seseorang, maka hal yang paling mendasar adalah meminta. Tadi saya sampaikan 5 kali muncul dalam perikop ini, dan di setiap ayat dikatakan mintalah atau meminta. Jadi kata mintalah dan meminta itu muncul 5 kali. Bapak Ibu, meminta ini mempunyai makna, meminta kepada Tuhan ini mempunyai makna yang lebih jauh. Dia tidak sekedar meminta seperti kebiasaan kita meminta dari seseorang yang lain, tapi unsur begging ya. Jadi begging, memohon, mengharapkan, atau di dalam bahasa Indonesia yang pas itu mengemis, memohon dari Tuhan, mengemis dari Tuhan, berseru, meminta, mengandung makna berharap kepada Tuhan. Sangat berharap kepada Tuhan, karena apabila tidak diberikan, ya maka tidak dapat apa-apa. Jadi kata meminta di sini mempunyai makna yang sangat dalam, yang tidak sekedar yang pergi melebihi pengertian meminta yang selama ini kita pikirkan atau kita lakukan. Meminta di sini seperti seorang pengemis yang berada di pinggir jalan, dan dia sangat membutuhkan, dan dia meminta dari orang yang bisa mengasihaninya, yang bisa memberikan kepadanya. Karena tanpa pemberian itu, maka dia akan menghadapi masalah. Saudara-saudaraku, ini adalah dimaksudkan dengan meminta. Nah, di dalam bahasa Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia, Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, di sana dikatakan bahwa mintalah terus-menerus kepada Allah. Jadi ada kata terus-menerus kepada Allah. Jadi meminta di sini ya, kalau di dalam bahasa Indonesia standar dikatakan adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tetapi di dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan begini, mintalah terus-menerus kepada Allah. Jadi ini menggambarkan satu dependensi, ketergantungan penuh kepada Allah. Dan inilah yang mendasari apa yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kalimat ini ya, atau frasa meminta, mencari, dan mengetok ini menunjukkan intensitas, terus-menerus. Dan yang kedua menentukan ketergantungan kepada Tuhan, ya, kepasrahan kepada Tuhan. Saudara, kalau seseorang mengemis, dia meminta, dia itu pasrah apa yang diberikan kepada orang yang dia meminta tadi. Jadi dia pasrah, dia tidak bisa memaksa, tapi dia memasrahkan, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara, kondisi atau situasi yang sama itu berlaku untuk sikap yang seharusnya ada pada setiap orang Kristen. Saudaraku, meminta adalah dasar dari proses Anda memenuhi kebutuhan Anda. Dan meminta akan diikuti
dengan yang lain, yaitu mencari dan mengetok. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mencari dan mengetok juga adalah sangat penting, ya. Jadi tidak sekedar meminta tapi mencari. Nah, Saudara, kalau Anda memperhatikan 3 kata ini, meminta, mencari, mengetok, maka di sana ada menunjukkan tentang yang disebut dengan intensitas di mana subjek yaitu Anda sendiri terlibat di dalam perkataan-perkataan itu. Apabila Anda meminta, maka Anda mempunyai aktivitas atau mempunyai peran, yaitu sampai pada meminta dan berharap kepada kepada siapa Anda meminta. Jadi hanya pada tahap meminta. Tetapi ketika Anda mencari dan mengetok, maka di sana ada pengertian bahwa Anda lebih berperan. Sebagai subjek Anda lebih berperan. Anda harus mencari, ya. Tidak meminta lalu berhenti, tetapi mencari. Mencari, ya. Mencari artinya Anda melakukan bagian Anda. Anda mencari di mana kebutuhan Anda itu. Dan terakhir Anda mengetok. Ketika Anda menemukan, Anda mengetok. Anda sudah tahu di mana kebutuhan Anda itu berada dan Anda lebih intensitas lagi, yaitu mengetok. Jadi meminta, mencari, dan mengetok, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mempunyai intensitas keterlibatan subjek yang berbeda-beda. Meminta sekedar dia meminta, dia menunggu, dia berpasrah, dia begging, dia mengemis. Tetapi ketika Anda masuk kepada mencari, maka Anda mempunyai peran yang lebih besar. Masuk lagi kepada mengetok, Anda sudah ketemu. Lalu kemudian Anda dengan subjek yang lebih tinggi, dengan keterlibatan subjek yang lebih tinggi, yaitu Anda memainkan peranan yang lebih aktif lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika umat Israel berada di pembuangan, ya, di Persia, maka suatu saat ketika mereka dalam ancaman untuk dibunuh, ya, pada saat itu, untuk dihabiskan pada saat itu, maka Esther dan Mordekai dan orang-orang Israel melakukan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Esther mengatakan begini kepada Mordekai, kamu berdoa dan kamu dan orang Israel berdoa dan berpuasa. Dan biarlah saya menghadap raja supaya raja mengetahui tentang skenario yang akan dilakukan oleh orang-orang lain untuk memusnahkan orang Israel. Saudara, ada 2 hal yang penting di sini. Yang pertama, meminta. Jadi Mordekai dan umat Yahudi pada saat itu, Israel pada saat itu, mereka meminta. Bahkan mereka meminta dan berpuasa. Tetapi tidak berhenti di sana. Yang dilakukan seterusnya oleh Esther yaitu mencari dan mengetok. Apa yang dia lakukan? Dia datang, dia menghadap kepada raja dan menyampaikan tentang skenario besar yang akan dilakukan oleh bangsa Israel. Yang akan dilakukan terhadap bangsa Israel. Jadi saudara-saudaraku, ketiga hal ini, ya, meminta, mencari, dan mengetok harus melihat sebagai salah satu paket, satu hal yang dilihat secara utuh, bagaimana seseorang harus bersikap, bagaimana seseorang harus bertindak di dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Saudara, apa artinya ini bagi kita? Hari ini saudara sekalian, apabila Anda sedang bergumul, Anda punya hak untuk meminta dari Tuhan. Yang pertama yang Anda lakukan adalah meminta dari Tuhan. Dan meminta itu harus dilakukan terus-menerus dari Tuhan. Berdoa, memohon dari Tuhan apa yang sedang Anda gumuli. Tapi tidak berhenti di sana. Ada hal yang kedua, yaitu mencari dan mengetok. Yang membutuhkan keterlibatan Anda. Saudara, apabila Anda seorang yang katakanlah misalnya seorang pemuda, seorang pelajar, seorang mahasiswa yang meminta supaya Anda lulus misalnya, saudaraku, maka Anda tidak hanya meminta, Anda harus belajar. Apabila Anda punya keinginan untuk satu saat bisa berlibur atau pulang kampung misalnya, tapi Anda nggak punya uang yang cukup, Anda bisa saja meminta, tapi Anda harus tidak lanjut dengan apa yang disebut dengan menabung misalnya. Supaya Anda mempunyai uang untuk Anda bisa melakukan kegiatan Anda. Apabila Anda meminta untuk hidup sehat misalnya, ya, saudara meminta untuk hidup sehat, maka tidak hanya memohon dari Tuhan untuk hidup sehat, Anda harus mencari dan mengetok. Dan itu adalah apa? Itu adalah dengan sikap, dengan gaya hidup Anda,
supaya Anda bisa menemukan itu, kesehatan yang baik itu. Cara konsumsi Anda, cara hidup Anda, disiplin Anda dalam kehidupan, tidak hanya meminta, tapi Anda mencari dan mengetok. Saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan demikian, bahwa lakukanlah bagian Anda. Ada bagian Tuhan ketika Anda meminta, dan bagian Anda itu meminta dengan terus-menerus, begging, mengemis kepada Tuhan, bersandar dan berharap pada Tuhan. Tetapi Anda juga dengan aktif mencari, dan Anda dengan aktif mengetok. Ketika mendapatkannya, menemukannya, Anda harus melakukan bagian Anda. Saudara sekalian, hal yang kedua dari firman yang sangat menarik ini, yaitu dikatakan begini, bahwa Bapa di sorga, ya, Bapa di sorga memberikan yang baik, good things. The Father in heaven give good things to those who ask from Him. Jadi Bapa di sorga memberikan yang baik, yang bahkan yang terbaik, yang diminta oleh anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, untuk mengetahui hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Anda harus paham betul bahwa yang terbaik atau yang baik itu adalah dalam konsep Allah, bukan dalam konsep Anda. Tuhan memberikan yang baik kepada Anda, dan yang baik itu ada dalam konsep Tuhan. Konsep Anda yang baik mungkin untuk Tuhan tidak baik, ya, belum baik. Konsep Anda yang tidak baik mungkin bagi Tuhan adalah konsep yang baik. Itu adalah hal yang baik. Jadi firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa ketika Anda meminta, ketika Anda mencari, dan ketika Anda mengetok, maka Tuhan memberikan yang baik kepada Anda. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini sangat penting, ya. Jadi seringkali kita terperangkap dengan bahwa meminta lalu kita mendapatkan. Tetapi di sini ada faktor pembatasnya. Faktor pembatasnya itu adalah skenario Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan dan rencana Tuhan yang baik menurut Tuhan bagi Anda. Jadi ketika Anda meminta apapun, tetapi kalau itu tidak baik menurut rancangan Tuhan, maka Anda tidak mendapatkannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang baik dan yang baik menurut kita ini tergantung pada dua hal, ya. Seringkali menurut kita sebutkan yang baik. Jadi yang baik kepada kita ini atau yang kita mintakan ini adalah yang kita butuhkan, ya. Jadi saya akan masuk ke dalam pengertian apa yang Anda butuhkan dan apa yang Anda inginkan. Nah, saudara sekalian, seringkali kita pergi melebihi apa yang kita butuhkan. Kita meminta melebihi apa yang kita butuhkan. Tapi apa yang kita inginkan. Jadi ada the needs and the wants. Apa yang Anda butuhkan dan apa yang Anda inginkan. Nah, seringkali kita terperangkap pada apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Nah, hal yang kedua, saudara sekalian, terkait dengan kebutuhan dan keinginan ini, ada satu teori yang disebut dengan yang ditulis oleh Abraham Maslow, ya, yang disebut dengan hierarchical needs theory, teori kebutuhan, teori hierarki kebutuhan, ya. Jadi teori hierarki kebutuhan ini ditulis oleh Abraham Maslow, dan ini sudah sangat lama. Sejak tahun 1943 dia sudah memperkenalkan ini, dan sampai saat ini digunakan oleh banyak orang di dunia, ya, terutama orang-orang yang belajar tentang kebutuhan manusia, ya, bagaimana memenuhi kebutuhan manusia. Dasarnya itu aslinya itu ada 8 tingkatan kebutuhan manusia. Tetapi kemudian banyak orang belakangan ini yang mensimplify 8 kebutuhan itu menjadi 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan dasar, kemudian atau physiology need atau basic need. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan atau safety need. Yang ketiga adalah kebutuhan kepemilikan dan kasih, belonging and love, ya, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan bahwa saya diikutkan diterima oleh orang lain sebagai bagian dari orang lain. Yang terakhir, yang keempat adalah esteem needs atau social needs, ya, kebutuhan sosial, dan terakhir adalah self actualization. Jadi 8 kebutuhan itu telah disimplify menjadi 5 kebutuhan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kebutuhan ini bervariasi dari setiap orang. Seseorang yang tinggal di desa yang sederhana sebagai petani memang mungkin saja kebutuhannya
tidak sampai, atau 5 kebutuhan ini tapi derajatnya yang berbeda-beda. Seseorang yang tinggal dan dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat kosmopolitan dan mempunyai peranan yang besar, dia punya kebutuhan yang berbeda-beda. 5 tahap ini tapi punya kebutuhan yang kualitas yang berbeda-beda di tiap 5 tahap ini. Nah, saudara sekalian, namun demikian, kita sering bersandar kepada kebutuhan ini. Jadi kebutuhan dasar fisiologi kita udah terima, dan kebutuhan dasar fisiologi setiap orang pun berbeda-beda, ya. Jadi kebutuhan basic needs dari setiap orang pun berbeda-beda. Ketika Anda datang pada Tuhan, Anda meminta itu, dan Tuhan tahu apa yang paling pas untuk Anda. Apa sih basic needs bagi Anda dibandingkan dengan orang lain. Kebutuhan safety atau keamanan, safety needs setiap orang juga berbeda-beda. Kebutuhan kasih sayang setiap orang juga berbeda-beda. Kebutuhan sosial, ya, social needs dari setiap orang pun berbeda-beda. Dan terakhir apalagi self actualization. Kebutuhan di mana Anda merasa bagaimana Anda bisa berprestasi, berperan, memberikan kehidupan Anda bagi orang lain, itu pun berbeda-beda. Nah, saudaraku, karena kebutuhan yang berbeda-beda ini kita sering terperangkap. Ketika kita meminta, kita sering meminta kebutuhan yang bukan bagian dari keinginan, dari betul-betul kebutuhan kita. Tapi yang kita minta adalah keinginan. Hari ini Tuhan ingin mengatakan begini, yang Anda minta, range of your needs itu memang panjang, dari yang sederhana sampai yang paling tinggi. Tapi Tuhan tahu persis apa yang Anda butuhkan. Jadi meskipun Anda meminta banyak, bisa saja Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan itu. Tidak sebanyak itu. Saudara minta sesuatu yang lain, Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan memberikan pas, sesuai, persis, sama dengan apa yang memang kita butuhkan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini ingin mengatakan begini, bahwa Anda dalam pergumulan, Tuhan tahu yang baik bagi Anda. Dalam Anda menjalani pergumulan Anda, Tuhan tahu apa yang paling baik bagi Anda. Saudara bisa meminta apa saja, saudara bisa mencari, saudara bisa mengetok, tapi Tuhan tahu apa yang baik pada Anda. Dan firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang memenuhi itu. Kristuslah yang memenuhi itu. Apa yang terbaik bagi Anda. Ya mungkin saja Anda dan bahkan orang lain memikirkan itu bukan yang terbaik. Tapi Tuhan tahu. Karena firman mengatakan Dia memberikan yang baik kepada Anda. Apa yang paling baik bagi Anda. Bahkan seorang ayah tidak mengetahui apa yang paling baik bagi anaknya. Apa yang terbaik bagi anaknya. Tetapi Tuhan tahu, sebagai Bapa di sorga, Dia tahu apa yang paling baik bagi dirimu. Saudara, sebagai kesimpulan, sebagai oleh-oleh bagi Anda pada hari ini, firman ini ingin mengatakan bahwa jangan berhenti meminta. Saudara, dalam Alkitab terjemahan sederhana mengatakan begini, mintalah dengan tekun. Tapi hanya tidak meminta dengan tekun, tapi juga mencari dengan tekun. Tanggung jawab Anda adalah mencari dengan tekun. Dan terakhir, mengetoklah dengan tekun. Ketoklah dengan tekun. Mencari dan mengetok adalah tanggung jawab Anda. Meminta adalah tanggung jawab Anda yang sungguh-sungguh Anda harus lakukan sebagai dasar dari proses memenuhi kebutuhan Anda. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita bersyukur karena Tuhan menjanjikan itu. Meminta, mencari, dan mendapatkan. Karena Bapa di sorga, Dia menunggu hal itu. Dia menanti hal itu. Dia menunggu setiap anak Tuhan yang datang kepadanya. Pasrah dan bergantung kepadanya. Dan Dia akan memberikan sesuai dengan kebutuhanmu. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.